Kalian tadi A B C D E kan? Ya. Ini berarti di mana? E ya? Atau di C D E? Duduk ya, duduk. Nah, bawa suara kamera lagi. Duduk, duduk. Hati-hati jarumnya ya. Nanti kelihatan. Sabar ya. Prinsip menggunakan ini dilakukan pada primary survey yang ME. Oke. Dilanjutkan di secondary survey. Yang harus dikerjakan pada saat sebelum kalian melakukan ini, kalian harus lihat itu kalian kapan harus pakai ini? Kalau kapan? Fraktur, kalau dia fraktur ada berapa jenis? 4. Kalau berdasarkan garis frakturnya. Kalau berdasarkan ini berapa? Ada komplit. Komplit. Nah, kalau yang komplit itu di mana? Ada yang simple, ada yang circular, ada yang hybrid, ada yang komunitif, ada yang segmental, ada yang komunitif ya. Simple yang dia gini, kayak gini. Incomplete yang dia gini. Kalian jangan mau diarahin sama pasien ya. Retak ya dok ya? Retak dia fraktur. Gak ada istilah retak ya. Emang ada yang retak? Salah. Ini kalau ngomongnya dia incomplete ya memang ada incomplete fraktur ada. Dia tidak menembus seluruh dari diameter. Kalau komplit sudah. Tapi kalau berdasarkan tulang kan bisa dia begini ya. Itu yang komplit. Ya. Kalau dia 2 garis fraktur segmental. Di sini dan di sini. Segmental ada beberapa segmen. Ya. Kalau dia remuk redam gitu komunitif ya. Komunitif. Itu berdasarkan garis fraktur. Kalau berdasarkan ya tadi ya open, close. Sudah saya bahas tadi. Kalau ada diskontinuitas jaringan hard soft tissue open. Oke. Nah kalau balik lagi kalau umpamanya dia ada lagi pengkelas, dia ada nilai lagi displaced atau undisplaced. Nah ini kalau umpamanya kalian memasang gini, kalian kan menilai dia displaced atau tidak, ada deformitas atau tidak. Yang ada deformitas itu fraktur tulang yang mana kemungkinan? Yang displaced atau non displaced? Undisplaced. Displaced ya? Apa akibat displaced? Displaced itu gimana? Harusnya dia gini kan, frakturnya gini. Displaced itu gimana? Ada angulasi, ada pergeseran sudut. Dia gini dia. Nah, ya. Atau gini pun dia ada displaced. Nggak harus semuanya. Begini pun dia ada displaced. Akibat dari displaced itu apa? Biasanya kan terjadi shortening, istilahnya bahasa Inggrisnya shortening, pemendekan. Kan ada otot ya, ototnya tuh menarik nih. Menarik, ototnya tuh menarik, jadi gini. Memendek kan? Atau kalaupun dia belum displaced sedemikian masif, ya dia akan deformitas. Yang ini akan kelihatan deformitas. Nah, kapan kalian curiga pasien itu mengalami fraktur tulang? Ya yang senyum-senyum aja kenapa? Kapan? Senyum-senyum aja. Kapan? Ayo, siapa namanya? Hah? Sinta? Sabina, dok. Sabina. Kapan Sabina sebagai dokter jaga kamu curiga ada fraktur tulang? Ada crepitus, dok. Hah? Crepitus, ada crepitus dinding. Lihat dulu dong dari look. Dari looknya ada kapan? Merah, dok. Hah? Ada 5 inflamasi itu, dok. Bukan. Kapan kamu curiga ada? Oh, ini fraktur nih. Ada deformitas. Baru kan tadi saya bilang deformitas. Kalau udah ada deformitas, dah anggaplah itu ada garis fraktur. Kedua apa? Ada gangguan gerak. Makanya kalau untuk ekstremitas ada dia LFM, look, feel,
dulu maksudnya. Nah, ini nggak hanya tahu pemeriksaan fisik growth field movement, tapi tahu interpret apa? Pengejauhantahannya asik gitu loh. Kalau di pasiennya kayak gitu, kalau ada look, ada deformitas, mikir maka udah ada fraktur. Di feel, kamu rasakan, kamu pegang, kok dia ke bengkak, edem, ini jangan-jangan. Terus kamu gerakin movement kan, coba gerakin, bisa nggak gerakin ini? Gak apa-apa dok, bisa nggak gini? Sakit dok. Nah, saya ngalamin kemarin banget ya, jadi konsul, pasien datang, anak-anak lagi nyebrang, kita berak motor dari sisi kiri terjatuh, ya ada jejas di sini, jejas di sini, jejasnya nggak ada. Jejas saya kecil loh, kecil, 1 cm. Di sini ada deformitas, kebiruan hematom itu juga tanda dari kalian harus suspek ada fraktur. Jadi jangan hanya perlu bisa pasang lidah enggak, tapi pola pikirnya tuh kapan sih harus curiga gitu. Kalau pasang ini perawat juga bisa. Kalian harus lebih bisa. Tapi kapan kalian harus berpikir itunya tuh loh, yang harusnya diasah, bukan hanya sekedar gini. Saya ini nggak ada kan materinya kapan gitunya kan? When gitu. Nah, belum ada. Lagi-lagi belum ada. Kenapa saya kebagiannya pas saya nanya belum terus. Tapi saya udah disuruh bikin praktikumnya, kenapa ya? Harusnya saya cuma latihan aja, jadi nggak banyak waktu kalian tuh nggak banyak kebuang dengar saya ngasih kuliah lagi. Oke, pasien ini dia, saya lihat hanya lecet 1 cm, ekskoriasi lagi, ya. Tapi pas diraba, saya suruh dokter jaga periksa nadi, saya mau periksa nadi, dia raba, aduh sakit kata pasiennya, 11 tahun cuy, sakitan, langsung alert lah, spider sense saya muncul, coba suruh gerakin, bisa dok, coba suruh, gini bisa, nggak bisa dok, ronsennya apa sih? Fraktur, distal radiusnya fraktur, displace lagi, complete fracture displace. Pasien 11 tahun. Jadi dari situ saya belajar jangan overconfident sama pengalaman. Nggak ada salahnya periksain aja, tapi jangan semua serta-merta diperiksain. Itu namanya blind, buta, suka KBW diperiksa, KBW di pariosnya dia katanya. Tapi begitu ada tanda-tanda bahaya, pertajamlah analisa kamu. Kenapa kok dia bisa gerakin tapi begini nggak bisa? Nggak bisa gini dia, disentuh sakit. Lukanya kecil kok, 1 cm, abrasi doang. Tapi fraktur, close fraktur. Nah, berikutnya diapain dong pasien ini? Setelah BCD clear ya, pasang ini kan? Misalnya, bagaimana prinsip pemakasangan ini? Prinsip yang penting ini mencakup 1 sendi distal, 1 sendi maksimal. Jadi 3 sendi yang dimatikan, bukan dimatikan, yang diimobilisasinya. Ya. Kedua, kalau dia ada deformitas, lakukan reduksi deformitas sebisa mungkin tanpa manipulasi yang banyak. Tentunya itu akan kesakitan. Pasien wajib dikasih analgetik. Baca ya, beri analgetik, ya kan? Setelah itu baru dilakukan reduksi. Reduksinya apa? Melakukan gerakan kontratraksi. Makanya kalian perlu belajar anatomi itu di situ. Implementasinya di situ. Kejauhannya di situ. Kalau mau udah tahu ototnya tuh geraknya bakal menarik ke sini, ya kan harus menarik melawannya ke sana. Ya. Jangan malah didorong, malah makin deformitas dong. Oke. Sayangnya
jantungnya takut melakukan reduksi. Kenapa? Pasien kesakitan. Jadi idealnya yang dilakukan reduksi, dikasih analgetik, tidak dilakukan reduksi. Ini diletakin, mencakup 2, 3 sendi. Ya, kan ada bilang 1 sendi distal, 1 sendi proksimal. Nah, oke. Jadi pemilih dia di sini, mencakup 2 sendi benar, tapi 1 sini ya. Jadi dimobilisasi. Coba siapa yang mau depan? Sugeng lah tuh. Tadi dia kayaknya seneng aja. Ini harusnya ada 3. Pemasangan ini idealnya ada 3. Yuk balik. Buka usah. Kamu lakukan traksi ya. Jadi umpamanya nih ada patah di sini. Kamu sini. Kerja tuh nggak bisa sendiri yang ngalamin sendiri. Pasien temanmu harus berusaha nahan pasien yang di sini. Dirimu harus bisa melakukan traksi. Umpamanya ini fraktur femur ya. Dia harus ditarik untuk melakukan minimal untuk reduksi dulu ya. Oke, mau dimanapun, bagaimana cara menarik? Oke, coba sini. Kamu nggak mungkin pegang sini. Ini ada temanmu yang pegang. Ya, saya pegangnya di sini, kamu pegang yang mana? Ya kan, saya kan akan tahan pasien di sini. Oke, ini ditarik sejajar. Dia kan pegangnya di sini yang patah. Ditarik segaris. Ya. Jadi kalau kamu mau tarik gimana? Di situ ya. Jangan kamu tarik gini ya. Jangan kamu tarik gini. Salah. Itu malah akan bikin alignmentnya makin lari. Oke? Ini kamu gerakin nggak? Perasaan narik. Tidak, jangan juga. Kenapa? Pergerakan di sini nanti kan femurnya gerak juga. Jadi sebisa mungkin harus lurus. Ya. Coba lakukan lagi. Aku tarik sini, kamu tarik situ. Nah, saling menarik. Padahal nanti akan biasa kalau di buku sih bilangnya ada bunyi, crackle. Setelah itu titik patahannya itu dipegang dulu sama tangan. Barulah setelah itu terjadi, baru ini dengan mempertahankan kesejajaran itu, kamu tarik sana. Tarik. Nah, udah ada bunyi, baru diangkat bersamaan, dipasang satu ini. Dipasang satu ini dengan mempertahankan ya. Dan nggak bisa dia udah bunyi ya dibabai gitu, nggak bisa. Oke, dengan tetap menarik. Coba tetap tarik. Tetap tarik. Idealnya dia malah tarik ini. Kita menarik, sama-sama diangkat di satu komando, angkat, pasang. Nah, turunkan lagi, baru dibantu lagi sama tenaga lainnya, tenaga kesehatan lain, pasang di sini, baru pasang di medial. Oke, mencakup apa? Idealnya ini juga sampai sini, kan ini pelvisnya, sias, ketahan di sini juga ketahan. Di bawah sini, oke, dibokong. Habis itu udah selesai. Bukan diikat, dibalut. Dibalutnya dari mana? Dari mana dibalut? Dari distal atau dari proksimal? Dari distal. Coba praktekin ya. Siapa yang mau dipasang? Jadi pulang-pulang mau lihat tempat ada yang 7 untuk clean ini, untuk melakukan imobilisasi ini idealnya yang 6 atau 7. Kalau ini mah kecil, ini biasanya buat apa? Kepala. Yang segini yang 4 inch. 4 inch biasanya buat 5. Ini nggak ada yang buat yang 6 inch ya? Idealnya 6 inch. Oke.
Nah, ayo dimulai dong. Mana bayar sekolah mahal-mahal? Nah, gimana cara masangnya? Coba. Alignmentnya gimana? Jangan hanya merekam kalian kerjakan, sibuk merekam. Kita nggak usah berperan lagi lah. Mau tengah-tengah sini. Ini mau pegangin. YouTube banyak. Ini yang kalian lakukan emang udah bener. Terus kalian rekam. Lihatlah channel kayak apa, kayak yang resmi dari universitas itu loh. Jadi bu. Oke. Gimana Jos? Mau men-splinnya gimana? Dari mana mulainya? Dari bawah. Dari bawah, oke. Terus? Oleh keran. Terus? Udah? Kan di tangan mbak. Iya. Aduh kok maleus. Emang ini? Iya sih. Aku biasanya pakai yang ada alatnya itu, yang ada tinggal cetek-ceteknya itu. Ya. Dan yang penting nanti dimatikan di sini, di 3 titik biasanya ya. Sini ya. Oke. Iya, cuma di dia biasanya kalau aku sini dia tinggal dicetek. Makanya gini ya. Oh iya, udah. Satu lagi Jo. Coba satu lagi Jo. Satu lagi. Angkat. Ya, iya, bisa. Yang penting ditraksi dulu. Enggak. Makanya ada temenmu. Kan tadi dibilang teman jangan kerja sendiri. Tapi untuk kayunya itu 3 buah juga. Idealnya iya. Ngomong ideal sih ya. Balik lagi kan? Posterior, media, lateral. Tergantung lagi bentuk frakturnya di mana. Kalau mau main frakturnya di sini jangan gini. Fotonya ada yang begini aja kan seru. Ini boleh sih. Kalau mau frakturnya di sini. Kalau di sini jangan. Ini kan harus imobilisasi. Yang gini. Kan pertama dari patahan harus diamankan. Imobilisasi. Benar tadi kan yang di 2 sendi. 1 sendi proximal, 1 sendi distal. Patahannya di sini, terus kamu cuma gini ya ini dia nggak imobilisasi. Imobilisasi gini, posisi anatomis. Kecuali kalau umpamanya patahnya di mana? Patahnya di sini kan? Ya ini boleh gini, ya kan sendi distal proximalnya di sini, distalnya di sini. Ini kan udah jauh belakang. Tapi kalau yang mau dipakai traksi kayak segini kayak gitu apa dok? Kan maksudnya kayak gitu kan? Sendiri belajarnya kayak gitu ya. Harusnya gini, yang ini tetap di posisi anatomis. Proksimalnya di imobilisasi, distalnya di imobilisasi. Kenapa distalnya perlu imobilisasi? Ya kayak gini dia kan ada sendi rotasi. Kalau begitu ini digerakin kan dia lagi bergerak lagi radiusnya. Saya gerak kan sama kayak gini. Kalau mau dia gini, nanti dia bisa gerak dia bisa gerak gini bisa shortening bisa Coba pasang ini. ya kan kalau saya seingat saya dari dulu